Nyi Intan dan suaminya gugur dari penjara. Kabur. Hah? Kabur? Hah? Emang Pawal gak ada yang mencegahnya apa? Semuanya sudah dilumpuhkan, Raja. Waduh, berarti kita harus beri kursi roda. Bukan lumpuh itu maksudnya. Lumpuh itu maksudnya sudah dikalahkan. Aduh, mereka kabur. Ayo, kita lihat kondisinya mereka. Aduh, Kayaknya nih waktunya aku melahirkan deh. Aduh. Harusnya anak aku yang kelak jadi raja. Pengawal, tangkap 2 orang ini. Masukkan ke dalam penjara. Siapa duga? Ayo. Walau kami di penjara, tapi kami sudah puas telah merusak calon anak ini. Kanda, bagaimana ini? Tadi aku sudah makan 1 suap makanan dari adikku. Apakah kita akan kehilangan anak lagi? betapa? Bagaimana ini? Maaf, Baginda. Tapi sihir yang dimasukkan ke dalam makanan itu sangat kuat. Kanda, lakukan sesuatu. Apa kita tidak bisa memanggil tabib agar bisa menyelamatkan putraku? Makanan dan minuman yang diberikan adik permaisuri telah membuat janin yang berada dalam kandungan permaisuri tidak akan bisa berkembang. Sehingga seperti kandungan sebelumnya tidak bisa diselamatkan, Baginda. Tapi kan permaisuri baru makan sesuap. Iya bener. Memang benar. Tapi sebenarnya sejak awal permaisuri sakit, itu karena ulah adik permaisuri dan suaminya. Mereka membayar orang untuk mengirimkan sihir jarak jauh. Menurut penglihatan hamba, bayi ini masih bisa selamat. Namun nanti akan lahir dalam keadaan fisik yang kurang sempurna. Apapun yang terjadi sama anakku nanti, aku akan tetap menyayanginya sepenuh hati. Hamba percaya itu, Permaisuri. Tapi Apa betapa? Tapi apa? sihir yang mengikat anak paduka nanti tidak akan bisa lepas jika ia tinggal berdua di dalam istana. Hamba menyarankan agar nanti anak paduka dititipkan kepada saudara hamba saja, Nyai Randa dan suaminya di kampung, demi keselamatan dan keberlangsungannya kerajaan ini, Paduka. Buang muka, colong kucing tar. Panas kopinya nih. Ih, ya itu makanannya. Enak kan? Itu bukan kopi. Apa? Oli samping. Makanan dari mana nih? Dapat dari orang ajatan. Aku ambil aja. Ajatannya udah berapa lama? 4 bulan. Udah basi dong ini. Oh, enak dong. Cobain. Kerasa jamurnya? Kerasa? Kang Mas, aku mau cerita deh. Ya wes cerita aja. Tapi yang bener, pasang kupingmu. Emang kamu mau cerita apa sih? Aku tadi malam tuh mimpi indah, Bang. Mimpiin dia? Kamu diajak jalan-jalan ke pantai Parangtritis? Kang Mas, tadi malam itu aku mimpi kejatuhan bulan. Hah? Mimpi kejatuhan bulan? Bulannya ada apa-apa nimpa kamu? Aku dong. Bulannya. Kalau kata orang-orang, kalau kita mimpi kejatuhan bulan, kita bisa dapat keberuntungan, Kang Mas. Kamu ini udah beruntung dapetin aku yang ganteng begini loh. Kalau hal itu kan emang di dunia ini udah dipasang-pasangkan kayak gini. Bahagia sama sedih itu udah satu paket ya. Anugerah sama musibah itu beda tipis. Kayak kita berdua nih. Kang Mas dapetin aku anugerah, aku dapetin Kang Mas musibah. Oh. Jadi kamu ini nyesel sama aku yang ganteng? Nyesel lah. Nyesel kenapa? Nyesel. Kenapa nggak dari dulu kenalnya? Kenapa baru 3 tahun ini? Asik. Kang Mas, tapi aku masih berharap mimpi aku tuh kejadian. Aku pengen banget dapat keberuntungan anugerah seorang anak. Ya wes, kita berdoa, berikhtiar. Siapa tahu kita nanti dapat anak. Kalau nggak dapat juga, kita angkat anak aja. Anak apa? Anak Koda atau anak Krakatau.
Gemes banget aku tahu nggak sama kelakuan kamu. Pengawal, bukan pintu. Siap. Bangun kamu, bangun! Buka kabar kamu? Intan cepat. Waduh, gawat. Intan dan suaminya kabur dari penjara. Waduh, pengawal kita dilumpuhkan. Ayo, kita lapor sama raja. Ayo, ayo. Semoga bayi dalam kandungannya sehat. Amin. Setelah kelahiran Putri Rinesa, Ratu kan selalu keguguran. Dan alhamdulillah, sekarang sudah mendekati harinya dan sudah melewati 9 bulan. Ratu! Raja! Raja Ratu! Raja! Raja Ratu! Raja! Raja Ratu, ada apa ini? Alah, kebalik. Aku yang harus tanya, ada apa? Uang saja mencerita. Lepasin saja, uang sajalah. Ambo kalau menceritakan nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, kenapa masuk dalam adegan Niko? Ini bukan cerita Padang. Ini bukan maling kundang. Ini Joko Kendil. Hah? Ada apa sih? Jadi gini, adiknya Ratu, Nyi Intan dan suaminya gugur dari penjara. Kabur? Hah? Kabur? Hah? Emang pengawal gak ada yang mencegahnya apa? Semuanya sudah dilumpuhkan, Raja. Waduh, berarti kita harus beri kursi roda. Bukan lumpuh itu maksudnya. Lumpuh itu maksudnya sudah dikalahkan. Aduh, mereka kabur. Ayo, kita lihat kondisinya mereka. Aduh, Kayaknya nih waktunya aku melahirkan deh. Aduh, Ratu tarik napas dalam-dalam, keluar pelan-pelan. Aduh. Iya, iya. Aduh, ayo, bawa. Kanda, alhamdulillah anak kita terlahir dengan selamat. Iya, walaupun fisiknya tidak sempurna, tapi aku bersyukur akhirnya kita memiliki putra mahkota. Benar Kanda, ini adalah anugerah yang telah kita tunggu sekian lama. Tapi anak kita namakan siapa ya? Bagaimana kalau kita namakan saja Joko Kendil? Kendil? Kanda ingin menghina sendiri dengan menyamakan kendil di dapur. Tidak, Dinda. Joko Kendil itu artinya pemuda yang sukses. Kendil itu artinya priuk. Aku ingin anak kita kelak menjadi orang yang berhasil dan dapat menampung rezeki seperti priuk yang menjadi wadah nasi. Baiklah, kalau gitu aku setuju nama itu. Tapi Dinda, Petapa Sakti itu bilang
semakin cepat kita menitipkan anak kita kepada Nyi Rondo dan suaminya, semakin besar kemungkinan sihirnya akan hilang. Apa tidak ada jalan lain, Kanda? Itu satu-satunya.